Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifat huruf ya, bab sifat huruf, dan kita insya Allah akan membahas di sini pembahasan sifat huruf yang kedua, yaitu syiddah dan rakhawah. Syiddah dan rakhawah. Kemarin kita sedikit mengulang sedikit, yaitu kita telah membahas sifat-sifat huruf ya. Sifat huruf, sebentar kita akan coba mengulang terlebih dahulu sedikit saja. Ya, sifat huruf ya dalam ilmu tajwid adalah sifat-sifat yang jika diabaikan akan mempengaruhi suara huruf tersebut. Ya, sifat huruf adalah sifat-sifat yang apabila kita mengabaikan sifat tersebut pada satu huruf maka akan mempengaruhi suara huruf tersebut. Ya. Seperti misalkan hamas, jahar, ya, istifal, isti'la dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah membahas yaitu dan sifat huruf, sifat huruf itu terbagi kepada dua bagian ya. Sifat yang mempunyai lawan itu jumlahnya ada 10, dan sifat yang tidak mempunyai lawan, yang ada yang menyebutkan 7 dan ada yang menyebutkan 8 ya, jadi jumlahnya 17 atau 18. Namun ada sifat lain nanti yang yang muncul dari sifat-sifat asasi ini, sifat-sifat yang menjadi pondasi ini ya. Baik, adapun kemarin kita telah membahas salah satu sifat yang mempunyai lawan, yaitu sifat jahar dan hamas ya. Jahar itu berarti keras ya, kemudian hamas itu berarti samar. Namun dalam dalam pengertiannya ya, yaitu ini berkaitan dengan jarayan wal inkhibas. Jadi untuk jahar dan hamas yang kemarin kita pelajari yaitu berkaitan dengan mengalirnya dan tertahannya nafas ya. Kalau jahar itu berarti mengalir ya. Kalau jahar itu mengalir. Kalau hamas kalau hamas itu mengalir, kalau jahar itu tertahan. Ya, jadi tidak ada nafas yang keluar. Seperti itu. Adapun huruf-huruf hamas ya, yaitu fahassahu syakhsun sakat ya. Fahassahu syakhsun sakat, atau fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, sin, kaf, dan ta. Nah, itu huruf-huruf ada 10 ya. Ada 10 yang huruf hamas. Selain itu ya, selain 10 huruf itu berarti masuk ke jahar ya. Masuknya ke jahar. Yang tertahan suaranya, tertahan nafasnya, bukan suara ya, tapi nafas. Tertahan nafasnya sehingga tidak keluar. Nah, dan bagaimana cara untuk mengetahui jahar dan hamas itu ya, sebagian termasuk guru-guru kita mencontohkan ketika kita mengucapkan huruf hamas itu kita pegang tisu ya yang tipis sekali ya, tisu. Kita ucapkan huruf hamas di situ. Misalkan fa, ada angin yang keluar tidak? Itu nafas. Ya berarti ada nafas yang keluar di situ. Kalau bergerak berarti betul. Tapi kalau tidak bergerak, misalkan pak,
paknya orang Sunda misalkan, ya itu berarti belum betul, ya belum betul seperti itu. Nah itu apa namanya? Ya seperti itu kira-kira apa namanya untuk latihannya ya. Coba pegang apa namanya? Kita akan contohkan nanti ya. Kita akan contohkan di akhir insya Allah. Kalau ini masih ini ya, teman-teman ya, sifat huruf masih dalam apa namanya makharijul huruf ya. Ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, ini masih pendalaman ya, Pak, ya. Ini pendalaman dari apa namanya? Dari makhraj ya. Pendalaman dari ya, makhraj. ya. Makhraj atau makharijul huruf itu kita mengetahui ya, mengetahui daripada tempat keluarnya huruf ya, Ya. tempat keluarnya huruf. Adapun sifat huruf itu adalah apa sesuatu yang melekat di huruf itu ya. Nah, Ya. seperti misalkan sifatnya air apa? Mengalir Ustadz ya. Cair, mengalir. Ya, basah mungkin ya. Basah, ya, betul. Nah, Basah. sifatnya api apa? Panas, ya Panas. kan? Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Oke. Nah, apa namanya di dalam huruf-huruf Arab juga ada seperti itu. Ada apa namanya sifat yang apa namanya ada sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang apa namanya yang melekat ya, yang melekat dan memang tidak berubah. Ada sifat aridah, ada sifat yang muncul ketika apa namanya dari sifat yang dzatiyah tadi. Misalkan apa? Misalkan sifat apa namanya isti'la. Isti'la itu melahirkan sifat yang lain. Apa itu? Tebal, ya, atau apa namanya menebalkan dia ya, menebalkan daripada apa namanya huruf tersebut. Itu yang lahir. Jadi apa namanya isti'la, dari isti'la. Baik, adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sifat huruf yang kedua dan mohon maaf, ketiga dan keempat berarti ya, karena saling berlawanan. Kita akan membahas asyiddah dan rakhawah. Baik. Asyiddah dan rakhawah. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Dari segi ini syiddah dan rakhawah ini berkaitan dengan yaitu apa namanya jarayan wal inkhibas as-saut ya, atau di sini disebutkan al-huruf al-arabiyyah min haitsu mururus sauti fil makhraj, yaitu huruf-huruf Arab ya yang dilihat dari berjalannya ataupun apa namanya berjalannya suara ketika apa namanya dalam makhraj, mohon maaf ya. Berjalannya suara atau mengalirnya suara di dalam makhraj. Baik. Adapun syiddah ya. Adapun syiddah itu disebutkan bahwasanya dalam apa namanya manzumat al-muqaddimah al-jazariyah disebutkan syadiduha lafdu ajid qatin bakat ya. Syadiduha lafdu ajid qatin bakat ya. Adapun huruf-huruf daripada syiddah itu adalah ajid, qatin ya, bakat. Nah, ajid, qatin, bakat. Ada 8 huruf yaitu hamzah ya, nanti kita akan ini ya. Yang ini ya. Ini huruf-huruf syiddah. Ya, huruf-huruf syiddah. Baik.
Adapun syiddah sendiri ya, yaitu tertahannya aliran suara ya. Syiddah adalah tertahannya ini ya, syiddah ya. Tertahannya aliran suara saat melafalkan huruf syiddah ya, saat melafalkan huruf syiddah karena makhraj yang tertutup. Baik. Karena makhraj yang tertutup. Baik. Kita ini ya. Baik, ini syiddah. Asyiddatu di sini disebutkan syiddah itu adalah ya inhibas. Mohon maaf. Oke, ini ya. Ya inhibasu jarayanis saut, yaitu tertahannya aliran suara. Tertahannya mohon maaf. Tertahannya aliran suara. Kalau jahar dan hamas itu berkaitan dengan apa? Dengan nafas. Ya, dengan nafas, bukan suara, dengan nafas. Kalau syiddah dan rokhawah ini berkaitan dengan suara. Ya, berkaitan dengan suara. Maka di sini disebutkan hiya inhibasu jarayanis saut, yaitu tertahannya aliran suara. Indan nutqi bil hurufis syadid. Ketika kita mengucapkan huruf syiddah. Ya. Natijatan, ya di sini disebutkan. Natijatan ghalqil makhraj, ya, sebagai konsekuensi daripada menutupnya makhraj, ya, menutupnya makhraj. Ya, kita di sini kita lihat ya, tertutup. Sehingga tidak ada suara yang keluar. Nah, ini kan suara, istilahnya ini yang tanda panah ini suara. Tertahan dia di sini. Ya. Tidak keluar ke sini. Ya, tidak keluar. Baik. Ini yang dinamakan dengan syiddah, ya. Tertahannya suara. Hurufnya apa saja? Syiddah sendiri artinya apa Ustaz ya? Ustaz, maaf. Ustaz, interrupt dulu Ustaz. Kalau syiddah sendiri artinya keras atau apa Ustaz? Syiddah secara bahasa keras. Nah, secara bahasa keras ya. Ya. Adapun secara istilah ya, dalam istilah ilmu tajwid adalah ini ya. Yaitu inhibasu jarayanis saut, ya, tertahannya aliran suara. Ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Ya. Kenapa sebabnya? Natijatan ghalqil makhraj, karena tertutupnya makhraj. Ya, kita bisa lihat di sini tertutup. Nah, ini suara yang keluar tertutup di sini sehingga nggak keluar ke sini. Iya. Ya. Oke. Baik. Baik, jika sudah jelas, hurufnya adalah apa? Ajid, qatin, bakat. Baik, di sini ya. Kita coba. Baik. Huruf syiddah. Nih, huruf-huruf syiddah itu ada ini ya. Ajid, ajidu, qatin, bakat, atau hamzah, jim, kemudian dal, o, kemudian ba, kaf, dan ta. Ya. Baik. Di sini kenapa dibagi kepada dua? Ya, ada dua di sini ya. Maksudnya adalah
huruf-huruf hijaiyah itu ya minimal, kemarin ya disebutkan huruf-huruf hijaiyah itu minimal mempunyai paling sedikit itu 5 sifat dalam satu huruf. Ya, dalam satu huruf itu minimal mempunyai 5 sifat. Makanya di sini disebutkan apa? Aji dokotin bakat itu dibagi kepada 2, ya. Pada pembahasan sebelumnya adalah apa? Jahar dan hamas, ya, jahar dan hamas. Adapun qaf, kemudian to, ba, jim, dal, dan tambah hamzah, maka dia huruf-huruf majhur ataupun huruf-huruf jahar, ya, yang tertahan secara apa? Secara nafas. Nah, ini pembahasan kemarin ya, majhurah atau jahar, yang tertahan secara nafas. Adapun kaf dan ta itu masuknya ke hamas, ya, masuknya kepada hamas, yaitu kaf dan ta. Makanya kalau misalkan kita runut lagi kepada pembahasan sebelumnya kemarin, ya, kemarin kita membahas tentang jahar dan hamas, ya. Jahar itu hamas itu huruf-hurufnya apa saja kemarin? Hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Berarti fahassahu syakhsun sakat. Ada 10 ya. Ya. Dan yang termasuk huruf hamas di dalam contoh syiddah ini adalah kaf dan ta. Nah, berarti kaf dan ta ini yang kita bahas sudah mempunyai dua sifat, ya, 2 sifat. Sudah mempunyai 2 sifat. Kaf dan ta berarti masuknya ke, selain dia itu hamas, dia juga syiddah. Ya, syiddah. Tertutup suara apa, Ustaz? Tertutupnya suara. Aliran suara. Ya. Adapun selain kaf dan ta berarti dia majhur. Majhur. Ya. Ataupun tertahan, ya. Tertahan. Berarti sudah 2 juga, ya. Juga. Qaf, to, ba, ja, da, dan hamzah itu adalah selain mempunyai sifat jahar, dia juga syiddah. Ya. Gitu ya. Jadi 2. Nanti insya Allah di akhir kita akan rangkumkan. Misalkan huruf A, huruf hamzah itu apa saja sifatnya, ba itu sifatnya apa saja, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan rangkumkan. Ala kulli hal ini untuk mengenalkan saja istilah-istilah daripada huruf-huruf ini. Karena nanti perlu praktek juga, ya. Perlu praktek juga di dalam sifat hurufnya. Baik. Ini yang dinamakan dengan huruf asyadid ataupun syiddah, ya. Baik, selain syiddah, lawan daripada syiddah itu adalah apa? Sebentar, di sini ada intibaq as-saut ba'da inhibas fil huruf fil harfi syadid wal majhur. Baik. Ini gambar ini, ya. Mohon maaf sebentar. Gambar ini menunjukkan kepada suara penutup. Ini ketika mengucapkan huruf jim, ya, huruf jim ketika inda nutqi sautiha. Ini posisi daripada ketika kita mengucapkan huruf jim itu seperti ini, ya, posisinya. Jadi tertutup. Nah, karena jim itu dia termasuk
syiddah, ya, yang tertahan suara, ya, yang tertahannya apa suara, maka dia tertutup seperti itu, ya, posisinya seperti itu. Jadi di sini disebutkan, ya, ini al-jimu inda intilaq as-sautiha, ya. Jadi ini adalah apa gambar ketika pengucapan huruf jim ketika diucapkannya seperti itu, ya. Jadi tertahan, tidak keluar suaranya. Baik. Adapun ini apa namanya gambar yang kedua ini adalah ini masih sama juga dengan yang ini, ya, yaitu al-jimu ba'da intilaqis saut. Akan tetapi kalau yang ini, yang kedua ini adalah setelah diucapkannya jim tadi. Ajja, ajja. Ketika jim itu diucapkan pertama kali itu tertahan. Tapi ketika kita lanjutkan ajja, baru keluar dia suaranya. Ya, baru keluar. Kalau di sini disebutkan biasa. Luar biasa ya Ustaz, ya, detail banget ya bahasa Arab ya. Betul. Untuk yang ini, ya, ini adalah jim saat suara tertutup, ya, jim saat suara tertutup. Adapun yang ini adalah jim setelah suara terbuka. Nah, setelah suaranya terbuka atau setelah diucapkan, ya, setelah diucapkannya huruf jim tadi. Makanya di sini disebutkan, ya, intibaqus saut ba'da inhibas fil harfi syadid wal majhur. Ya, di situ disebutkan pelepasan suara huruf keras ataupun apa syadid, ya, dan dibaca jelas setelah sebelumnya tertahan, Nah, ini yang tertahan, ini yang sudah terbuka. Baik, seperti itu kira-kira. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan, Pak? Memang agak pembahasannya agak apa ya, lumayan apa namanya, ya, perlu sedikit dalam jihannya, ya. Mohon maaf ini apabila kalau saya apa namanya kurang jelas dalam menjelaskannya. Silakan jika ada. Ya Ustadz, biasa Ustadz, kan guru sama murid boleh bertanya ya. Jadi gini, itu memang agak ini ya, agak samar ya antara suara tidak keluar dengan napas tidak keluar gitu ya. Bisa ya, napas suara nggak keluar tapi napas bisa keluar. Satu gimana tuh? Suara tidak bisa keluar. Contoh kaf dan tak tadi itu hamas dan jahar ya. Apa namanya, tertutup suaranya tetapi napasnya bisa keluar. Nah itu yang biasanya kalau suara ketutup kan napasnya ketutup gitu ya. Kalau suara keluar napasnya keluar gitu. Suara bersama dengan napas itu kayaknya sama. Gimana Ustaz? Baik. Yang dimaksud adalah inhibas itu adalah inhibas dan jaroyan itu bukan keluar, ya, bukan keluar tapi mengalir. Oh, mengalir ya, mengalirnya apa namanya nafas, ya, mengalirnya nafas. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan misalkan huruf kaf, ka, ya, ka, itu ada nafas yang mengalir keluar, sehingga jika kita praktekkan tadi, ya, ketika kita praktekkan misalkan ada apa namanya dengan tisu misalkan, itu tisunya akan bergerak misalkan ka, ta, ya, ta, seperti itu, ta, kemudian misalkan apa lagi, sa, fa,
Fa. Nah, kalau misalkan kita salah dalam pengucapan sehingga dia tertahan, ya, maka otomatis apa? Tisunya tidak akan bergerak. Misalkan apa? Seperti tadi Pak, 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 Pak. Ah, itu salah. Sehingga tidak apa namanya? Tisunya tidak bergerak. Berarti di situ tidak ada nafas yang keluar, nafas yang mengalir. Ya, mengalir keluar. Misalkan Pak, Pak, Pak. Mohon maaf, apa ya? Video saya kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau kelihatan, ini bisa dilihat ya. Misalkan ketika saya mengucapkan Pak, 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 bergerak nggak? Enggak. Ustaz, Enggak ya? Ustaz. Coba Ustaz. Ya. Coba sekali lagi ya. Ya. Pak. Enggak. Pak. Enggak Pak. kelihatan. Enggak ini. Nggak gerak kan? Enggak gerak, enggak. Nah, karena salah. Berarti dia posisinya memang belum pas. Sehingga gigi atas itu posisinya harus betul-betul menyentuh perut bagian bawah, ya, perut bagian bawah. Bukan antara mulut atas dan bawah. Kalau mulut atas dan bawah, maka dia kalau suara tetap keluar, Pak, Pak, tapi tidak ada apa? Ya, aliran napas. Aliran nafasnya tidak ada, sehingga kalau misalkan kita gigi yang atas itu menyentuh daripada perut yang bawah, ya, perut bibir bawah itu akan bergerak. Fa. Berarti itu apa? Itulah sifat daripada hamas itu. Ya. Ya, sifat daripada hamas itu di situ. Ya. Adapun selain daripada fahasahu syakhsun sakat, misalkan apa? Hamzah. Hamzah itu mempunyai sifat kemarin apa? Selain hamas berarti apa? Jahar. Tertahan dia nafasnya. Ya, tertahan nafasnya. Jadi kita ucapkan misalkan a. Nah, kalau misalkan ketika kita mengucapkan a ini bergerak, ini posisinya belum pas berarti ya. Posisinya berarti belum pas. Ya, nanti silakan latihan di di rumah. Sebutkan huruf hamzah. A. Kalau tidak bergerak berarti betul. Tapi kalau bergerak berarti ada posisinya belum pas. Ya. Namanya Ustaz. Ustaz. Ya. Berbeda dengan ha. Kalau ha termasuk dia hamas ya. Makanya ketika kita mengucapkan huruf ha pasti ada nafas yang mengalir. Ha. Nah, seperti itu ya. Jadi bergerak. Itu cara membedakan antara tertahan dan mengalir seperti itu. Ya, termasuk juga dalam syiddah dan rakhawah ini ya. Namun bedanya adalah Bedanya adalah ini inhibasus saut dan jaroyanis saut ya. Kalau yang kemarin itu berkaitan dengan nafas ya. Kalau yang dua sekarang ini berkaitan dengan suara. Dengan suara ya, suara. Huruf-huruf yang tertahan, misalkan di sini sebutkan ajid, qatin, bakat. Betul. Ajid, qatin, bakat. Ya. Misalkan a, ja, ba. Dia langsung tertahan si si nafasnya. A. Ya. Ja. Da. O. Kita bedakan dengan rakhawah. Ya. Kita bedakan dengan rakhawah misalkan apa? Ya, selain daripada huruf huruf syiddah ini. Ya. Namun mohon maaf, di sini pembahasan tentang syiddah dan rakhawah ini ada pertengahannya ya.
ada pembagiannya lagi, apa, di pertengahan daripada kedua ini ada sifat lagi ya, ada sifat yang muncul dan hurufnya adalah lin Umar ya, nanti kita akan bahas, tapi kita belum bahas ya, kita akan mencoba apa namanya untuk membedakan dulu antara syiddah dan rokhawah dulu ya. Misalkan di sini kan ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Baik. Berarti selain ini ya, selain daripada ajid qatin bakat, lah rokhawah. maka dia rokhawah. 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 Baik. Kita bahas dulu ya. Rokhawahnya apa ya? Kita coba. Ini kaf. Baik. Ini ya, rokhawah. Rokhawah. Baik, rokhawah ya. Yaitu apa? Di sini disebutkan jaroyanut tamus saut. Jadi sempurnanya aliran suara. Ya. Namun jaroyan. Itu al-jaroyanut tam berarti sempurna, mengalir apa namanya kesempurnanya aliran suara seperti itu. Lisautil huruf ar-rikhwi 'inda murur fil makhraj. Jadi sempurnanya aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf rokhawah ya dalam makhraj. Di sini penulis mencontohkan apa? Huruf sya. Ya, huruf sya, sya, ya, sya, ya, sya, sya, ya, sya, ya, sya. Itu Sya. mengalir suaranya, ya, suaranya mengalir secara apa? Secara tam, secara sempurna mengalir. Sya, 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 ya, sya. Itu mengalir secara sempurna. Baik. Kemudian juga misalkan huruf apa ya? Sa ya. Sa, 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 as, sa, sa, sa ya. Sa, sa itu apa namanya? Sautnya itu mengalir. Selain apalagi huruf sya dan sa itu dia kan termasuk huruf apa? Huruf hamas ya. hamas. Ya. Maka selain dia itu apa namanya? Nafas harus keluar ya. Nafas mengalir keluar juga suaranya juga apa namanya? Dia aliran suaranya itu keluar secara sempurna juga. Ya, secara sempurna. Sya beda dengan ba. Ba itu seakan-akan langsung terputus. Ba, ya, sya. Ya. Misalkan kita ucapkan ab, terputus. Ya. Ketika kita ucapkan apa namanya? Jangan sampai dicoba kita ucapkannya tidak diberikan harokat. Misalkan ab, itu ab, ya. Atau misalkan aj, jangan dikol-kolahkan dulu. Aj, itu tertahan. Aj, ad, up, up. Nah, itu tertahan suaranya sehingga tidak sempurna. Ya. Ya. Kemudian ab, ak, ak. Nah, walaupun ada di situ nanti apa? Ada sifat lain ya, walaupun ada sifat lain. At. Tapi kalau misalkan kita apa namanya? Matikan dia dan jangan dulu dikasih sifat yang lainnya, ya. Itu akan tertahan. Aj. Ya. Nah, kan tertahan. Aj. Ya. Ad. 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 Beda dengan as. As. Ya, itu keluar. As mengalir. Ash keluar. Ya. Ash. Ya, paham. Itu mengalir. Ya. Ya, mengalir keluar. Baik, itu yang dinamakan dengan ar-rakhawah.
Baik, sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Jadi kesimpulannya kayaknya mudah ya Ustaz. Artinya gini, kalau rohawah tadi atau jahar tadi, sidah atau rohawah yang berlawan itu cara ngeceknya itu aja Ustaz ya, dimatikan aja Ustaz ya. Iya, iya. Nah, Salah itu aja satunya ya. seperti itu ya, dimatikan. Aja. Dimatikan dan jangan dikasih sifat lain dulu ya. Jangan dikasih sifat lain dulu seperti hamas misalkan apa? Seperti tadi apa namanya huruf syiddah itu kan kaf, ada kaf dan ta ya, kaf dan ta. Itu kaf dan ta itu mempunyai sifat lain yaitu apa? Hamas ya kan? Jangan dikasih dulu hamasnya. Misalkan ak itu baru apa namanya tertahan ya, suaranya tertahan. Ak. Beda dengan kalau misalkan kita langsung dikasih sifat yang lain ya, ak, at, memang ada apa namanya aliran di situ, tapi aliran di situ adalah sifat yang lain yaitu hamas ya, hamas. Sebagaimana juga misalkan huruf apa namanya jim, dal, qaf dan ta. Kalau kita kasih apa namanya sifat yang lain ya kita apa namanya misalkan kita kasih langsung sifat qalqalah aja ya seperti mengalir ya, seperti mengalir padahal apa namanya aslinya adalah aj ya, kita tahan dulu jangan sampai dikasih dulu sifat yang lain seperti itu ya. Itu untuk membedakan apa namanya tertahan atau tidaknya. Oke. Baik. Afwan. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nanti insya Allah di akhir ya. Di akhir kita akan rangkumkan. Di akhir kita akan rangkumkan apa namanya huruf-huruf dengan sifat-sifatnya insya Allah. Ala kulli hal ini pembahasan tentang ini dulu ya. Sifatnya dulu. Sifatnya dulu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita cukupkan dulu ya. Tadi sudah masuk untuk bekerja. Kita cukupkan. Jazakumullah khair. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.